Bab 4011, Fusi. Sambil menoleh, mereka menyaksikan Yuan Yi menyilangkan tangannya dan terbang ke sisi kehampaan. Leng Huan dan Guru Suci Freya ragu-ragu pada saat yang bersamaan. Apa yang kalian berdua lakukan berlama-lama? Teriak Dewa Iblis tiba-tiba. Penggabungan Yin Yi telah gagal. Cepat datang dan bantu. Ketika Freya Saint Lord dan Leng Huan berbalik, mereka melihat bahwa energi hitam dan putih yang telah berkumpul dalam lingkaran yang dibentuk oleh sosok-sosok perkasa itu kini menghasilkan aliran energi kehidupan yang terus-menerus, yang mulai menyebar menuju pintu masuk cermin hampa. Leng Huan dan Dewa Suci Freya tahu bahwa begitu keberuntungan makhluk-makhluk ini dibiarkan menyebar keluar dari cermin dao hampa, mereka pasti akan dilahap oleh Wuji. Pada saat itu, kekuatan Wuji akan meluas lagi, dan keempat dewa kuno serta roh lonceng, yang sudah berada di bawah tekanan hidup dan mati di luar, pasti tidak akan mampu menahannya. Tepat saat itu, dari dalam lingkaran cahaya tempat Julian berada di kejauhan, seberkas cahaya ungu keemasan tiba-tiba melesat keluar, seketika menampakkan sosok hukum ke-15 dari Jalan Agung, yang muncul di samping Yuan Yi. 15. Sang penguasa suci Freya langsung terkejut. Leng Huan mengerutkan kening, hukum Dao Agung, apa yang kau lakukan di sini? 15 menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, tubuh asliku masih di luar, tetapi secuil sisa jiwaku berada di ruang jiwa Dao Agung, jadi aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku datang ke sini khusus untuk menyampaikan firman Dao Agung. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Yuan Yi yang tampak tenang, Dao Agung menyuruhku untuk memberitahumu bahwa janji itu tidak akan berubah, jadi kau bisa melakukannya dengan percaya diri. Aku baik-baik saja. Yuan Yi mengangkat bahu, lalu menunjuk dengan dagunya ke arah Leng Huan dan Dewa Suci Freya, masalahnya adalah mereka tidak mempercayaiku. 15 segera menoleh ke arah Leng Huan dan Freya Saint Lord, demikian Dao Agung menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh menghalangi penyatuan Yuan Yi dengan Yin Yi. Situasinya mendesak. Hanya Yin Yi, Yuan Yi, dan aku yang akan tetap di sini. Semua dewa lainnya harus mundur ke belakang demikian Dao Agung. Mendengar itu, Leng Huan dan Dewa Suci Freya sama-sama mengerutkan kening. Pada saat itu, Dewa Iblis muncul di hadapan 15 dalam sekejap, bagaimana denganku? Apakah aku juga akan pergi? 15 terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kau tidak perlu. Dao Agung mengatakan kau bisa menjadi garis pertahanan pertama setelah fusi Yin Yi berhasil, bertanggung jawab atas keselamatan semua makhluk hidup dan mencegah Yin Yi membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Dewa Iblis itu menatapnya tajam, pembunuhan tanpa pandang bulu. Bukankah aku tidak bersalah? Jadi saudara-saudaraku menggunakan aku sebagai umpan meriam. 15 terkekeh, menepuk bahu Dewa Iblis, mendekat dan berbisik, Jalan Agung mengatakan ini adalah pertemuan yang menguntungkan bagimu, dan akan ada kejutan yang tak terduga. Saat 15 mundur, wajah Dewa Iblis berkedut tanpa henti, seolah-olah ada lubang besar di dalamnya. Detik berikutnya, 15 tiba-tiba menampakkan diri sebagai pancaran suci berwarna ungu keemasan, dan segera membentuk lingkaran bercahaya yang lebih besar di sekitar kumpulan makhluk hidup. Pada saat yang sama, di setiap titik lingkaran bercahaya ini, muncul sebuah kuali suci yang bersinar terang, total ada 9 kuali. Melihat ini, Leng Huan hendak berbicara ketika Dewa Iblis berbalik dan menyela perkataannya dengan tajam. Dengarkan saudaraku, semuanya mundur, atau aku akan menghajarnya sampai babak belur. Tuan Suci Freya terkejut. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia dibungkam oleh tatapan tajam dari Dewa Iblis. Kemudian, dipimpin oleh mereka berdua, mereka mengorganisir semua dewa di sini untuk mundur. Ketika mereka terbang ke posisi yang tidak jauh dari Julian, mereka tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan, pandangan mereka menjadi gelap, dan mereka menghilang tanpa jejak. Sementara itu, saat para dewa mundur, energi hitam dan putih, yang tidak lagi terikat oleh pengepungan, mulai menyebar dengan cepat hingga bertabrakan dengan pancaran ilahi dari 15 manifestasi. Pada saat itu mereka menghasilkan serangkaian suara berderak yang tajam. Saat energi hitam dan putih yang terus-menerus bertabrakan dengan cepat, pancaran ilahi yang dimanifestasikan oleh ke-15 orang itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat itu, 9 kuali suci Taoisme, yang diselimuti cahaya ilahi, secara bersamaan Mi Penfa cahaya yang menyilaukan, seketika membentuk lingkaran cahaya yang sekali lagi menstabilkan cahaya ilahi tersebut. Yuan Yi, apa yang kau tunggu? Teriak 15 dengan lantang. Yuan Yi tersadar dari lamunannya, menoleh ke arah Julian, dan bergumam pelan, kuharap kau mengingatku. Setelah mengatakan itu, dia langsung terjun ke dalam lingkaran cahaya ilahi, segera menyatukan kedua tangannya, dan duduk bersila. Dalam sekejap, energi hitam dan putih yang terpancar dari tubuhnya langsung menyerap semua energi hitam dan putih yang tersebar di sekitarnya, membentuk pusaran hitam dan putih besar yang sepenuhnya menyelimutinya. Tepat pada saat itu, pancaran ilahi yang dimanifestasikan oleh 15 perwujudan tiba-tiba runtuh, bersama dengan 9 kuali suci Taois di atasnya, yang secara bersamaan terbang menuju masa energi hitam dan putih yang menyelimuti Yuan Yi. Dalam sekejap, di bawah putaran cepat 9 kuali suci Taois, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam bola energi hitam dan putih, dan gelombang energi melonjak.
Saat pusaran hitam dan putih terus berjalin dan menyatu, sebuah kutub energi abu-abu kuno secara bertahap muncul. Dewa Iblis, yang berada di kehampaan di satu sisi dan berjaga-jaga terhadap segala sesuatu, tiba-tiba menyeringai. Nah, itulah yang disebut fusi. Setidaknya sekarang ada ki yang berbeda. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, kenapa kedua wanita itu berlama-lama saja? Mereka berdua berpayudara besar dan tidak berakal. Secara bertahap, saat 9 kuali suci Dao Agung berputar cepat mengelilingi pusaran hitam dan putih, dua energi yang sangat kuat tiba-tiba terbang keluar dari dalamnya, langsung berubah menjadi dua orang tua yang muncul di sebelah kiri dan kanan Dewa Iblis. Melihat kedua lelaki tua itu, yang satu berbaju hijau dan yang lainnya berbaju putih, Dewa Iblis mengerutkan kening, bagaimana kalian berdua bisa terbang keluar dari kuali yang pecah itu? Mungkinkah kalian lahir dari kuali? Setelah mendengar itu, kedua lelaki tua itu, yang satu mengenakan pakaian hijau dan yang lainnya pakaian putih, membungkuk kepada Dewa Iblis secara bersamaan. Junior dari Sekte Sempalan ini memberi penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Suci dari jalan yang tidak berprinsip. Pemuda ini, seorang pengikut jalan yang tidak lazim, memberi penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Suci dari jalan yang tidak lazim. Setelah mendengar mereka memperkenalkan diri, Dewa Iblis mengangkat alisnya, "Oh, aku ingat sekarang, aku pernah melihat kalian berdua bajingan tua di kuil tanpa batas. Bukankah kalian sudah mati?" Baik pintu samping maupun jalan sebelah kiri terdiam sejenak, lalu serentak mengangkat kepala mereka dengan senyum masam. Segera setelah itu, murid di sisi lain tertawa dan berkata, "Dewa Suci tak ada jalan, kami awalnya dikirim ke alam ketakutan dan kota dosa untuk membela diri dari kaum sesat, tetapi kami tidak menyangka kuali suci tiba-tiba mengirim kami kembali." "Ya," Zuo Dao mengangguk cepat, "kami hanya bertanya-tanya, tetapi kami tidak menyangka." Alam ketakutan, kota dosa. Dewa Iblis tiba-tiba menyela mereka, "Apakah kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa di sana, seperti Dewa Pencipta yang bersekongkol dengan kaum sesat untuk melancarkan serangan?" Setelah mendengar hal ini, baik sekte-sekte yang tidak ortodoks maupun sekte-sekte yang lain terkejut. Apakah itu ada atau tidak? Raungan Dewa Iblis itu langsung mengejutkan kedua dewa tersebut. Segera setelah itu, Zuo Dao berkata dengan suara berat, "Kami mendeteksi aura Dewa Pencipta yang menyusup, tetapi kami tidak menemukan bidat apapun, dan kemudian kami tiba-tiba diteleportasi kembali." "Aku juga," Pang Men mengangguk. "Aku baru saja akan mengejar ketika aku diteleportasi kembali." Mendengar itu, Dewa Iblis menyipitkan matanya, jadi beberapa sampah itu datang ke dunia akhirat. Itu cukup menarik. Pada saat itu, dia melirik lagi ke gerbang samping dan metode-metode yang tidak lazim. "Karena kalian sudah di sini, jangan hanya duduk-duduk saja. Kita belum tahu bagaimana situasi di luar cermin hampa. Kalian berdua keluar dan lihatlah. Bantulah jika kalian bisa. Bertahanlah untuk saat ini. Selain itu, beritahu Daofu bahwa kita sedang menggabungkan instrumen Yin. Jangan mengecewakan kami di saat kritis ini." Kedua murid itu saling bertukar pandang, langsung setuju, lalu terbang keluar dari cermin hampa. Dewa Iblis itu, setelah terdiam sejenak, dengan cepat bergerak dan duduk bersila di tepi awan energi hitam dan putih, sambil menutup matanya. Bab 4012, Dewa Pencipta yang Agung Biru. Di balik cermin ketiadaan, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, masih menghadapi Wuji di kehampaan bersama keempat dewa kuno. Berbeda dengan pertempuran besar sebelumnya, saat Wuji duduk bersila di kehampaan, kebuntuan itu berubah menjadi ketenangan sebelum badai. Melihat Wuji yang telah berhenti bertarung di depan, Guizhen, salah satu dari empat dewa kuno, tiba-tiba angkat bicara. "Ya Tuhan, penghentian permusuhan oleh Wuji jelas merupakan bagian dari konspirasi besar. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan memusnahkannya sepenuhnya?" "Aku setuju." Dewa Ketiadaan kuno mengangguk setuju, daripada menunggu dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memadatkan bentuk fisik, sebaiknya kita serang duluan. Dewa kuno Hongguang melirik jiwa ilusi itu dan menghela napas, "Kaum Wuji itu licik dan penuh tipu daya, aku khawatir ini adalah taktik pengalihan perhatian. Dengan kekuatan dan kecepatan kita, kita bukan tandingan baginya." Ilse juga berkata dengan suara berat, "Jika kita menyerangnya, dia mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk bergegas ke cermin Dao Void, dan kemudian Yin Yi dan Guru akan berada dalam bahaya." Setelah mendengarkan diskusi keempat dewa kuno itu, Zola, yang selama ini diam, perlahan mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa memahami pikiran Wuji, tetapi satu hal yang jelas, gencatan senjata Wuji saat ini jelas-jelas untuk motif tersembunyi. Pada titik ini, menjaga stabilitas dan menunda hal yang tak terhindarkan adalah strategi terbaik, melancarkan serangan hanya akan menyebabkan terjebak dalam perangkap. Tepat saat itu, dua sosok ilusi tiba-tiba terbang keluar dari dalam cermin hampa, langsung melesat dengan dua pancaran cahaya, menuju langsung ke arah Wuji. Boom! Boom! Dengan dua ledakan yang sangat keras dan menakutkan, dua sosok ilusi, yang muncul dengan kecepatan cahaya, secara bersamaan menembus tubuh bayangan ilusi tanpa batas, menyebabkannya, bersama dengan tangan dan kakinya yang terkondensasi, roboh di tempat. Adegan mendadak ini mengejutkan Zola, serta keempat dewa kuno tersebut.
Namun ketika mereka melihat dua sosok yang tiba-tiba menyerang bayangan ilusi Wuji, mereka tak kuasa menahan napas. Apakah mereka berasal dari sekte-sekte yang tidak ortodoks dan jalan sesat? Seru Dewa Kuno Hongguang dengan terkejut. Mengapa mereka ada di sini? Bahkan Dewa Ketiadaan Kuno pun terkejut, dua badut ini, aku tidak menyangka mereka masih hidup. Serangan mereka cepat, akurat, dan tanpa ampun, mereka menghancurkan separuh wujud fisik Wuji dengan satu serangan. Mereka benar-benar musuh bebuyutan Wuji. Guizhen tertawa terbahak-bahak. Dengan kehadiran mereka di sini, segalanya menjadi jauh lebih mudah bagi kita. Kita tidak boleh lengah, Void Soul memperingatkan. Tepat saat itu, Wuji, yang telah hancur berkeping-keping menjadi energi hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi mengamuk dan menyatu, lalu memperlihatkan taring dan cakarnya saat menghadapi dua dewa besar dari sekte samping dan jalan kiri. Kalian berdua orang tua, berani-beraninya kalian menyergapku. Kalian sungguh. Qiongchang, kau telah jatuh ke keadaan yang begitu menyedihkan, dan kau masih menyebut dirimu, sekte asli. Sekte sesat itu mencibir, di mana murid, pengikut, dan orang-orang percayamu. Mengapa kau hanya seorang komandan sendirian? Kau benar-benar mengecewakan kami. Zuo Dao tertawa terbahak-bahak, kami bahkan membawa semua pengikut dan murid kami, hanya untuk mendapati kami berurusan dengan dewa sendirian sepertimu. Menghadapi ejekan dan cemoohan dari kedua musuh bebuyutannya, bayangan ilusi tanpa batas seketika merasa sangat terhina dan menjadi marah. Dengan raungan, dia merentangkan tangannya, dan energi hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar, berubah menjadi alam semesta luas yang langsung menuju ke sekte-sekte yang tidak ortodoks dan jalan-jalan sesat. Kedua dewa agung itu saling bertukar pandang, lalu bersama-sama mereka menggerakkan telapak tangan mereka, dan empat aliran energi yang luas dan menyilaukan meraung keluar, membentuk gelombang energi yang tak terbatas dan bergelombang di kehampaan. Gelombang-gelombang ini, diselingi dengan rune dan mantra yang tak terhitung jumlahnya, menghantam planet-planet yang datang dengan dentuman yang memekakkan telinga, segera melepaskan raungan penghancur dunia. Gelombang kejut dari benturan itu menyebar tiba-tiba, memengaruhi keempat dewa kuno yang menjaga cermin hampa dan Zola, menyebabkan susunan pertahanan berputar liar. Seluruh alam semesta bergetar hebat pada saat ini, dan reruntuhan aslinya sekali lagi terbalik dan hancur dengan dahsyat. Menatap kehampaan, kedua dewa agung dari sekte samping dan jalan kiri menunggangi gelombang energi yang dahsyat dan ganas, menuju langsung ke bayangan ilusi kehampaan tanpa batas. Pada saat yang sama, bayangan ilusi Wuji tidak mundur tetapi maju, terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua dewa yang tidak lazim. Saat bertemu, ketiga pakar terkemuka itu melancarkan puluhan juta serangan satu sama lain secara bersamaan, menggunakan segala macam kemampuan supranatural yang sangat menakutkan. Melihat hal ini, keempat dewa kuno itu tidak bisa lagi tinggal diam dan semuanya menawarkan diri untuk bertarung. Zola, yang berada di bawah kendali roh lonceng, tetap tidak terpengaruh. Kemunculan tiba-tiba dua tokoh berpengaruh dari sekte-sekte yang tidak ortodoks ini bukanlah suatu kebetulan, pasti ada pengaturan tertentu dari sang guru di baliknya. Dia tidak akan pernah bertindak gegabah tanpa mengetahui kebenarannya. Pertempuran epik itu berlangsung sengit dan seimbang. Tiga ahli teratas dalam kelompok pertempuran saling berbenturan dan gerakan kuat mereka menyebabkan gelombang kejut dan medan energi yang saling bersilangan segera memenuhi seluruh ruang hampa. Tepat saat itu, dari salah satu sisi kehampaan, seberkas cahaya suci biru melesat masuk dengan cepat, disertai dengan siulan yang menusuk telinga, dan tiba-tiba menembus tubuh penyerang, Zuo Dao, membawa serta angin berdarah yang mengerikan. Engah. Dengan erangan tertahan, Zuo Dao terluka parah, dan segera memuntahkan seteguk darah. Di satu sisi, gerbang samping, yang telah memukul mundur serangan Wuji, segera maju untuk mendukung Zuo Dao. Teman lama. Jika melihat bagian perut sebelah kiri, terdapat lubang besar berdarah yang melaluinya aliran ki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dengan panik. Ya, itu dewa pencipta yang melancarkan serangan mendadak. Hati-hati, Zuo Dao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menepis pintu samping itu. Detik berikutnya, cahaya pedang besar dari Wuji melesat mendekat, disertai dengan suara dentuman keras, menyebabkan Zuo Dao langsung roboh, berubah menjadi potongan-potongan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh ruang hampa. Saudara Zuo Dao, murid sampingan itu, yang sempat terlempar tetapi berhasil berdiri kembali, meraung histeris. Tepat ketika dia hendak menerjang maju dan bertarung sampai mati, di belakangnya, roh lonceng mendorong Zola ke dalam kilatan cahaya, menyelimutinya dan menghilang secara tiba-tiba. Dalam sekejap mata, cahaya suci biru yang menyeramkan menembus tempat mereka sebelumnya tepat saat mereka menghilang, menciptakan ledakan sonik yang menakutkan. Bahkan bayangan yang tampaknya tidak berarti dan ilusi yang telah membunuh si Kidal pun terkejut oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Awalnya, agar dia bisa melawan dua dewa besar dari sekte-sekte tidak ortodoks dalam wujud ilusinya saat ini, bahkan jika dia menang, dia harus mengerahkan upaya yang sangat besar dan bahkan mungkin menderita cedera serius untuk menang. Namun kini, perjuangannya yang semula sendirian telah dibantu oleh kekuatan misterius, dan bahkan dia pun lengah. Betapa menakjubkan kepribadian makhluk ilahi ini. Sungguh luar biasa.
Keheningan singkat itu akhirnya terpecah ketika suara seorang anak perempuan yang jernih dan merdu terdengar dari kehampaan. Mengikuti suara itu, para dewa tercengang mendapati bahwa di puncak kehampaan tergantung seorang gadis yang sangat cantik, dikelilingi cahaya biru langit, dan memancarkan kesucian ilahi. Melihat ini, Zola, yang telah mundur kembali ke formasi pertahanan dengan bantuan sekte sampingan, tak kuasa menahan napas. Siapa dia? Tanya Pang Men sambil menggertakkan giginya. Zola berbicara perlahan dengan ekspresi serius, di antara 9 dewa pencipta, King Xuan berada di peringkat ke-6. Setelah mendengar kata-kata Dewa Pencipta, Pang Men menoleh dan menatap Zola dengan tajam, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Seharusnya tidak seperti itu. Pada saat ini, jiwa halus di salah satu sudut susunan pertahanan mengerutkan kening, Dewa Pencipta dunia bawaan telah menerobos gerbang dunia bawaan dan memasuki dunia yang diperoleh. Kekuatannya pasti telah berkurang setengahnya. Tetapi Dewa Pencipta King Xuan ini tampaknya berada pada kekuatan puncaknya. Apa yang terjadi? Hanya ada satu jawaban, kata Zola dengan suara yang jelas dan lantang, dia bahkan tidak memasuki gerbang alam bawaan. Kata-kata ini mengejutkan tidak hanya Void Soul, tetapi juga ketiga dewa kuno lainnya. Bayangan Wuji yang ilusi, yang telah membunuh si bidah, tampak melayang di kehampaan dan sama terkejutnya. Dia menatap lekat-lekat gadis yang sangat cantik yang memancarkan cahaya biru langit, auranya melonjak seolah-olah dia siap melancarkan serangan kapan saja. Bab 4013, 4 Dewa Pencipta. Qiongchang, kamu pengecut sekali. Gadis dengan cahaya biru itu menatap dari atas dan tiba-tiba mengeluarkan tawa kecil yang merdu. Kemana perginya si kecil itu, yang dulunya bebas berkeliaran di antara dunia bawaan dan dunia yang diperoleh dan berani berdebat dengan kita sampai wajah kita memerah saat berdebat di puncak langit? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mendengar ini, bayangan ilusi Wuji menjadi marah, Dewa Pencipta King Xuan, sungguh aneh kau bisa muncul di dunia pasca kelahiranku dalam kemuliaanmu yang sempurna. Saya mohon maaf karena datang tanpa diundang. Dewa Pencipta, King Luan, mengangguk sedikit dengan senyum manis. Bayangan Wuji yang semu tetap berjaga dan bertanya lagi, jika aku ingat dengan benar, kau baru saja membantuku. Apakah kau menghargainya? Tanya King Xuan sambil memiringkan kepalanya. Bayangan Wuji yang semu mendengus, kau pikir bantuan kecil ini bisa menghapus kebencianku padamu? Tidak. King Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kata demi kata, kau punya urusanmu sendiri, dan aku punya urusanku sendiri. Kita biarkan saja satu sama lain untuk saat ini. Setelah mendengar itu, bayangan ilusi Wuji tiba-tiba terdiam. Detik berikutnya, Dewa Pencipta King Xuan melesat dan tiba-tiba muncul di luar formasi pertahanan di pintu masuk cermin Dao Void, menghadap Zola dan keempat dewa kuno. Mereka yang tahu apa yang baik untuk diri mereka sendiri akan segera pergi, atau jangan salahkan Dewa Pencipta ini karena bersikap kejam. Peringatan, ancaman, dan tanpa eufemisme sama sekali. Inilah Dewa Pencipta yang berdiri di puncak langit, memberikan perintah kepada semua semut, bahkan jika pihak lain adalah salah satu dari 4 dewa kuno di dunia yang telah dikuasai. Lalu kenapa kalau kau adalah Dewa Pencipta? Tiba-tiba, anggota sekte yang tidak ortodoks itu dengan marah menjawab, hanya karena kau adalah Dewa Pencipta, apakah itu memberimu hak untuk menerobos masuk ke dunia yang telah kuperoleh dan membunuh tanpa pandang bulu? King Xuan mencibir dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya suci biru berubah menjadi pedang cahaya padat yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah menembus barisan pertahanan dan langsung menuju gerbang samping. Pada saat itu juga, Zola menarik pintu samping ke belakangnya, lalu mengayunkan tangannya, dan aura merah darah yang mengerikan melesat keluar, dengan cepat menyebar dan bertabrakan dengan cahaya pedang padat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arahnya. Ledakan dahsyat yang terus-menerus terjadi sekali lagi menyebabkan seluruh alam surga bergetar. Gelombang kejut dari ledakan tersebut bahkan memaksa Dewa Pencipta Azure yang agung untuk mundur puluhan ribu tahun cahaya sebelum kembali berdiri tegak. Melihat susunan pertahanan yang ditempa oleh keempat dewa kuno, terlihat banyak sekali retakan, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Wajah cantiknya berubah dingin, dan Dewa Pencipta King Xuan menatap Zola dengan tajam. Ini adalah cahaya Taoisme dari Tuhan Yang Maha Agung, namun cahaya ini tidak dipancarkan oleh pancaran Tuhan Yang Maha Agung. Siapakah sebenarnya dirimu? Zola meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi angkuh. King Xuan, kau sungguh berani. Setelah mendengar suara yang familiar itu, ekspresi Dewa Pencipta King Xuan yang sebelumnya bingung dan ragu-ragu berubah drastis. Melihat Zola berjalan keluar dari formasi pertahanan sendirian, dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kau adalah dewa tertinggi, oh tidak, kau adalah Dao Fu. Zola tersenyum tenang dan bertanya, apa, kau juga ingin memberontak seperti Gui dan yang lainnya? Wajah cantik King Xuan berkedut, jantungnya berdebar kencang di tenggorokannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para kaki tangannya pun merasakan ketakutan dan kengerian yang mendalam terhadap dewa tertinggi ini. Hal ini bukan hanya karena kekuatan dan status dewa utama Dao Fu yang luar biasa, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa dan gaya kepemimpinannya yang selalu tegas dan tanpa ampun.
Dao Fu telah menjadi dewa utama begitu lama sehingga bahkan 8 dewa pencipta lainnya pun memiliki rasa takut yang mendalam padanya. Mereka mungkin bergosip dan mengkritik di belakang orang lain, dan mereka mungkin merencanakan dan bersekongkol secara pribadi, tetapi ketika mereka benar-benar menghadapi dewa tertinggi ini, rasa penindasan dan tekanan yang menghancurkan yang melekat masih memenuhi mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Melihat King Xuan, dewa pencipta, sedang ditekan oleh Zola, Wu Ji tiba-tiba tertawa kecil. Dewa pencipta King Xuan, tadi kau hanya mengejekku, tapi sekarang kau juga pengecut. Terlebih lagi, orang yang berdiri di hadapanmu bukanlah Dao Fu sama sekali, melainkan hanya roh yang menyamar sebagai makhluk hidup, namun kau jadi takut seperti ini. Setelah peringatan Wu Ji, dewa pencipta King Xuan yang sebelumnya ketakutan dan gelisah tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan kilatan kebencian saat dia menatap Zola. Ya, kau sama sekali bukan dewa utama Dao Fu. Kau hanyalah makhluk hidup. Sekalipun kau memiliki beberapa kemampuan Dao Fu, kau tidak sebanding dengan dewa pencipta ini. Saat dia berbicara, dia berputar cepat lagi, dan cahaya biru yang luas itu mewujud menjadi kepalan tangan dan telapak tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu langsung ke arah Zola. Kali ini, roh lonceng, yang mengemudikan Zola, tidak menunjukkan belas kasihan padanya, mengubah dua jarinya menjadi pedang dan menebas ke depan 2 kali berturut-turut. Dalam sekejap, 2 energi pedang berwarna merah darah yang menakutkan melesat keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua telapak tangan dan tinju raksasa yang diserang oleh dewa pencipta King Xuan. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung menuju wujud asli dewa pencipta Azure yang agung tanpa jeda sedikit pun. Melihat cahaya pedang yang dahsyat menyapu langit, mata indah King Xuan kembali melebar karena ngeri. Formasi pedang kekosongan dewa tertinggi. Xuan Dao, selamatkan aku. Dengan jeritan yang begitu ketakutan hingga seolah mencapai jiwanya, dia bahkan lupa untuk menghindar. Tepat ketika cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hendak menyerang dewa pencipta biru agung, 3 pancaran cahaya ilahi lainnya melesat keluar dari sisi kehampaan. 3 pancaran cahaya ilahi, yang terdiri dari warna hijau, oranye, dan biru, turun di depan formasi pedang, membentuk lingkaran cahaya yang berputar cepat di atas kepala dewa pencipta biru agung. Detik berikutnya, formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di lingkaran cahaya, meledak dengan suara puf-puf-puf yang tajam, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan tiba-tiba ditelan. Melihat hal ini, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Di belakangnya, 4 dewa lembah dan sekte-sekte yang tidak lazim hendak menyerbu keluar, tetapi dia menghentikan mereka dengan melambaikan tangannya. Wu Ji, yang menyaksikan pertunjukan itu dari udara, sama terkejutnya dengan dia. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa di puncak kehampaan, 3 dewa pencipta lainnya, 1 berwarna oranye, 1 berwarna biru, dan 1 berwarna hijau, telah muncul. Wow, mereka semua tiba serempak. Berbeda dengan Wu Ji yang tampak puas, Zola perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin. Dao Fu, apa kabar? Di puncak kehampaan, Dao Xuan, sang pemimpin, memandang ke bawah dengan jijik. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zola akhirnya berbicara dengan suara yang jelas dan lantang. Seharusnya aku menyadari bahwa di antara 9 dewa pencipta, kaulah yang paling licik. Mendengar itu, Dao Xuan langsung menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, beraninya kami. Di hadapan kebijaksanaanmu yang tak tertandingi, trik kecil kami hanyalah hal sepele. Baiklah, Dewa Agung, apakah permainan yang kau rancang ini akan segera berakhir? Tapi aku melihat Wu Ji berdiri di sini dengan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang disebut sebagai orang pilihan Dao, penguasa kehidupan Julian, yang secara pribadi Anda dukung, terlalu tidak berguna dan sama sekali tidak sebanding dengan Wu Ji? Mendengar ucapan sarkastik Dao Xuan, Zola tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Jujur saja, kalian berempat datang ke dunia pasca surga bersama-sama untuk mendukung Wu Ji. Kami tidak mendukung siapapun dari mereka. Pada saat ini, lelaki tua yang dikelilingi cahaya biru meraung, ya Tuhan, dendammu terhadap Wu Ji tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi seharusnya kau tidak pernah memberikan tubuh asli kami kepada Julian untuk bergabung demi menghadapi Wu Ji. Ini adalah penodaan dan penghinaan terbesar bagi kami. Serahkan wujud asli kami, dan kami tidak akan ikut campur dalam perjuanganmu. Wanita cantik mempesona dengan pancaran cahaya oranye itu juga berkata dengan suara berat, Dao Fu, ini satu-satunya permintaan kami. Bab 4014, Kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Agung. Tuntutan sebenarnya adalah ancaman. Seandainya mereka masih berada di dunia purba, di mana roh lonceng dan Dao Fu masih merupakan satu dewa utama, mereka tidak akan berani bersikap lancang seperti itu meskipun mereka memiliki keberanian jutaan kali lipat. Namun kini, mereka muncul di dunia pasca kelahiran dalam kemuliaan penuh mereka, menjadikan mereka tak terkalahkan. Wu Ji, yang juga berada di kehampaan, tidak senang dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini, bahkan, dia tampak sangat waspada. Dia tahu betul bahwa meskipun itu adalah pertempuran antara para dewa pencipta, jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia bisa dengan mudah sian rumah salah dan akhirnya menjadi musuh semua dewa besar.
Dia belum sepenuhnya terwujud, dan kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawan keempat dewa pencipta di puncak kekuatan mereka. Jadi, memanfaatkan celah itu, dia hendak menyelinap pergi dengan tenang ketika dia terlihat oleh wanita cantik bercahaya oranye di sebelahnya. Menelan ludah dengan takut, bayangan ilusi Wuji dengan cepat berhenti. Pada saat itu, Dao Xuan berteriak dingin, "Dao Fu, jangan memaksa kami untuk bertindak dan merusak keharmonisan Sekte Taois." Benar sekali. Pria tua dengan cahaya biru itu berkata dengan agresif, "Kau dulunya adalah dewa utama, dan merupakan aturan Sekte Taois untuk mengambil tubuh asli kami. Tetapi sekarang kau telah meninggalkan dunia bawaan dan bukan lagi dewa utama, jadi kami harus mempertahankan tubuh asli kami sendiri. Jika kau tidak memberikannya kepada kami, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Gadis dengan cahaya biru itu tampak sangat marah, "Keempat dewa kuno yang kau dukung di dunia setelah kelahiran bukanlah tandingan kami." Wanita cantik mempesona dengan aura oranye itu menghela napas dalam-dalam, "Ya Tuhan, kita awalnya satu. Sekarang, demi Julian, apakah kau benar-benar akan membunuh sesamamu sendiri?" Dihadapkan dengan aura dahsyat dari keempat dewa pencipta, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, tetap tenang dan terkendali, dan tiba-tiba mengeluarkan seringai. "Mengapa Anda begitu terburu-buru? Anda di sini untuk mengambil tubuh aslinya, itu bukan masalah. Intinya adalah Anda tidak punya permintaan lain." Kata-kata ini mengejutkan keempat dewa pencipta yang bertekad untuk menang dan bersiap untuk pertempuran yang sengit. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Zola berbalik dan melambaikan tangannya, "Empat dewa kuno, buka formasi pertahanan dan lepaskan keempat dewa pencipta ke dalam cermin Dao hampa." Keempat dewa kuno itu terkejut, tetapi saling memandang dengan kebingungan. Pada akhirnya, jiwa ilusi itulah yang pertama kali menggerakkan tangannya dan membuka celah dalam barisan pertahanan. Barulah kemudian Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, menoleh ke samping dan memberi isyarat kepada keempat dewa pencipta untuk mengundang mereka. "Jika Anda tidak memiliki permintaan lain dan hanya ingin mengambil kembali jasad asli Anda, maka masuklah dan ambil sendiri, asalkan Anda memiliki keberanian." Melihat tindakan Zola, keempat dewa pencipta itu serentak terkejut. Hal ini tak terduga dan mengubah pemahaman mereka tentang dewa utama, Dao Fu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dao Fu dulunya adalah wanita yang berprinsip teguh, dia pantang menyerah dan tidak ada yang bisa membuatnya tunduk. Justru karena mereka mengetahui hal ini, mereka rela mengambil risiko melintasi kota dosa secara pribadi untuk memasuki dunia pasca kelahiran, agar dapat menghadapinya dalam kemuliaan mereka sepenuhnya. Namun kini, tindakan dewa utama tampaknya telah mengubah semua persiapan mereka, pertempuran putus asa mereka, kesediaan mereka untuk bertarung sampai mati, menjadi pukulan berat yang dilemparkan ke kehampaan, membuat mereka bahkan tanpa target untuk diserang. Salah. Pasti ada konspirasi yang terlibat. Ini bukan gaya Dao Fu. Pasti ada rencana cadangan yang lebih ampuh yang telah dia siapkan di cermin Void Dao ini. Memikirkan semua ini, keempat dewa kuno itu saling memandang dengan kebingungan. Dihadapkan dengan formasi pertahanan yang diperintahkan Zola untuk dibuka, tak satu pun dari mereka berani menerobos masuk. Tepat saat itu, bayangan ilusi Wuji tiba-tiba bergerak. Saat ia hendak menyerbu celah di barisan pertahanan, ia tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari Zola. "Cepat masuk, kalau tidak, jika Qiongchang menerobos masuk, bukan hanya tubuh asli kalian akan sepenuhnya dimakan, tetapi kalian mungkin juga tidak akan bisa kembali." Mendengar itu, bayangan ilusi Wuji bergetar hebat. Keji, tak tahu malu, jahat, mencoba mengalihkan kesalahan, dan mengarang tuduhan. Roh Dao Fu ini sangat menjijikkan, sangat licik, sangat tidak tahu malu. Aku bahkan tidak melakukan apapun, namun dia berhasil menyeret masalah ini ke dalam hidupku. Dia benar-benar tidak tahu malu. Meskipun diliputi amarah, Wuji Suhuan tiba-tiba merasakan aura dingin dan niat membunuh yang datang dari belakangnya, seolah-olah akan menghancurkannya lagi. Ini adalah perasaan tertindas dan peringatan dari keempat dewa pencipta, seolah-olah dia akan langsung dibunuh jika dia berani bergerak. "Apa, kau tidak menginginkannya lagi?" Zola memiringkan kepalanya dan bertanya lagi, "Jadi kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berakting di depanku?" Setelah mendengar ini, ketiga dewa pencipta lainnya segera berkumpul di sekitar Dao Xuan, masing-masing dengan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Selalu ada sesuatu yang mencurigakan ketika segala sesuatunya tampak tidak biasa. Sekarang setelah pihak lawan berhasil menembus formasi tanpa perlawanan, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya lelaki tua dengan cahaya biru itu. "Pasti ada jebakan di dalamnya." Gadis dengan cahaya biru kehijauan itu berkata dingin, "Cermin Void Dao ini adalah harta karun tertinggi Sekte Taois, kedua setelah tongkat dewa utama. Cermin ini diciptakan bersama kita dan selalu berada di tangan Dao Fu. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya mungkin sesuatu yang bahkan Gu Yi pun tidak tahu." Wanita yang sangat cantik dengan aura oranye itu mendesah pelan, "Hal yang paling aneh adalah sikap Tuhan yang Maha Agung." Mendengar dugaan ketiga temannya, Dao Xuan, yang juga ragu-ragu, mengerutkan kening dalam-dalam.
Setelah berpikir lama, tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berkata dengan nada menyeramkan, tubuh asli kita diambil olehnya. Mengapa kita harus mengambilnya sendiri dan membuatnya menyerahkannya secara pribadi? Setelah mendengar ini, mata ketiga dewa pencipta lainnya berbinar, dan mereka segera mulai menggemakan sentimennya. Mendengar teriakan hampa mereka, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, merasa geli sekaligus jengkel. Apakah Anda yakin ingin saya menyerahkan formulir asli Anda secara langsung? Setelah mendengar hal ini, keempat dewa pencipta itu sekali lagi terkejut. Biar kuhitung untuk kalian berempat, kata Zola sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dengan kekuatan penuh kalian di puncaknya, seharusnya kalian tidak kesulitan menundukkan bocah Qiyongchang itu sekarang. Namun, dalam hal kecepatan, bahkan 10 orang dari kalian pun tidak akan mampu menandingi Qiyongchang, apalagi di dunia yang ia ciptakan sendiri. Setelah mendengar ini, keempat dewa pencipta itu sekali lagi menatap bayangan ilusi dari kehampaan yang tak terbatas. Berbagai energi bergejolak, dan bayangan ilusi Wuji, yang selama ini tetap diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi dan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Daofu, berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, jadi mengapa kau menyeretku ke dalam segala hal? Kau hanya duduk di pinggir lapangan, menunggu kesempatan untuk menyerang, Zola melirik bayangan ilusi Wuji. Begitu aku mengeluarkan tubuh asli mereka berempat, kau bisa menangkap dan melahap mereka dengan kecepatan tercepat. Ini adalah peningkatan yang jauh lebih besar daripada Yin Yi yang didapatkan dari melahap mereka. Bayangan ilusi Wuji terkejut dan buru-buru berbalik untuk menjelaskan kepada keempat dewa pencipta. Tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Karena kau telah memutuskan hubungan dengan Daofu, kau bukan lagi musuhku. Aku hanya punya 3 musuh, Daofu, Julian, dan Yin Yi. Setelah mendengar itu, keempat dewa pencipta mengerutkan kening secara bersamaan, masih belum dapat mengambil keputusan. Mereka tahu bahwa Dewi ini kembali mempermainkannya, sebuah kasus klasik, 2 buah persik membunuh 3 prajurit, mencoba menghasut mereka untuk melawan Wuji terlebih dahulu, sehingga dia bisa menuai keuntungan. Namun, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tanpa dasar. Bab 4015, Kesengsaraan Alam Dao Hampa. Jangan percaya omong kosongnya. Wuji berteriak dengan bersemangat kepada Zola lagi, tidak ada jebakan di dalam cermin Void Dao ini, hanya Julian dan Yin Yi yang menyatu di dalamnya. Yang mereka gabungkan adalah esensi aslimu, jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menyadarinya? Saat ia berbicara, Wuji berteriak lagi, jadi, semua yang dia lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Begitu Julian dan Yin Yi sepenuhnya melahap tubuh asli kalian, mereka akan menyerbu dan membunuh kita semua. Kata-kata Wuji bagaikan panggilan untuk bangun, menyebabkan keempat dewa pencipta mengangkat kepala mereka secara bersamaan, masing-masing menatap Zola dengan amarah yang luar biasa. Di bawah tatapan itu, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia berdiri tegak dengan tenang. Aku sudah bilang, keempat dewa pencipta bisa masuk sendiri, dan kita tidak akan menghentikan mereka. Tapi, kau bocah Qiyongchang, jangan berani-berani melangkah masuk. Setelah mendengar itu, keempat dewa pencipta perlahan mengepalkan tinju mereka. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Melihat bahwa dia tidak dapat mengintimidasi keempat dewa pencipta, Zola berbicara lagi, percayalah, ini mungkin hanya kehilangan sementara tubuh asli Anda, yang tidak akan memengaruhi kultivasi atau tingkatan Anda. Namun, jika Anda memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan mengerikan dari langit, Anda tidak hanya akan kehilangan tubuh asli Anda, tetapi juga akan sepenuhnya dimangsa. Kau paling tahu kebrutalan Wuji dan konsekuensi dari malapetaka surgawi. Ini tidak dapat diselesaikan dengan kompromi, mundur, atau saling memberi bantuan kecil. Saat Zola mengucapkan kata-kata roh lonceng, keempat dewa pencipta, yang awalnya berencana untuk bertarung sampai mati, kembali terkejut. Setelah beberapa saat, Dao Xuan melihat sekeliling dan berteriak dengan marah, saudara-saudara Taois, mengapa kita mempertaruhkan nyawa kita untuk datang ke sini? Bagaimana kita bisa mengubah rencana yang telah kita sepakati sebelumnya? Karena situasinya sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa ragu lagi dan harus melanjutkan sesuai rencana. Setelah mendengar itu, ketiga dewa pencipta lainnya saling bertukar pandang tetapi tetap diam. Wuji, Dao Xuan tiba-tiba menatap sosok ilusi Wuji, mari kita buat kesepakatan. Kita akan memusnahkan Daofu, Julian, dan Yin Yi bersama-sama. Dunia pasca surga adalah milikmu, dan dunia bawaan adalah milik kami. Kami tidak akan pernah menyerangnya lagi. Bagaimana? Mendengar itu, bayangan ilusi Wuji tiba-tiba berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Apakah ini benar-benar terjadi? Memang benar, kata Dao Xuan, mengucapkan setiap kata dengan jelas, kebencianmu seharusnya tidak disalahkan pada kami. Mengambil kembali posisimu sebagai Dao Agung adalah keputusan Dewa Tertinggi Daofu, dan kami tidak dapat menghentikannya. Tiba-tiba, Wuji melambaikan tangannya, menyela pembicaraan. Baiklah, saya mengerti semuanya. Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap tajam Zola, namun, Dewa Utama ini harus kutangani.
Dao Xuan segera mengangguk setuju, kita hanya akan mengambil kembali wujud asli kita, itu sudah diputuskan. Saat berbicara, dia berteleportasi ke sisi Wuji, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah bergabung. Yang mengejutkannya, ketiga dewa pencipta lainnya masih tergantung di puncak kehampaan, tetap tak bergerak. Terkejut, Dao Xuan mengerutkan kening, mengapa kalian bertiga masih ragu-ragu? Ketiga dewa pencipta saling memandang, dan akhirnya mendarat di sisi kiri dan kanan Wuji secara bersamaan, memilih Wuji. Melihat aliansi kuat yang telah terbentuk, Zola sama sekali tidak menunjukkan ketegangan, sebaliknya, dia tersenyum aneh. Karena kita akan bertarung sampai mati, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat dia berbicara, dengan lambaian tangannya, keempat dewa kuno di belakangnya menutup celah di barisan pertahanan. Di sisi lain, dia menghadapi keempat dewa kuno dan bayangan ilusi dari yang tak terbatas sendirian. Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi burung ini dalam satu serangan. Bayangan ilusi Wuji semakin percaya diri dan berteriak dingin, serbu cermin hampa. Yin Yi milikku, Julian milikmu. Maju. Sebelum dia selesai berbicara, raungan yang memekakkan telinga meletus, dan cahaya oranye yang menyilaukan muncul dari belakangnya, menghancurkan bayangan ilusi Wuji. Saat ketiga dewa pencipta lainnya tersadar, mereka melihat wanita cantik mempesona dengan pancaran cahaya oranye berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung melesat ke punggung Zola. Kau. Dao Xuan menatap aura hitam dan emas yang tersebar dari berbagai jalur, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Cheng Yu, kau sebenarnya. Dia sebenarnya salah satu pengikut Dao Fu. Gadis dengan cahaya biru itu juga marah, aku benar-benar tidak menyangka. Pria tua yang memancarkan cahaya biru itu juga terkejut, Cheng Yu selalu berselisih dengan Dao Fu, bagaimana mungkin ini terjadi? Kilatan cahaya oranye muncul, dan Dewi Pencipta yang sangat cantik itu melangkah keluar dari kehampaan, sejajar dengan Zola. Dia mengangkat kepalanya, menatap penuh percaya diri ke arah ketiga dewa pencipta di kehampaan, dan memperlihatkan senyum yang indah. Kalian bertiga, maafkan aku, tapi aku memilih Tuhan yang Maha Agung. Setelah mendengar hal ini, ketiga dewa pencipta itu langsung murka. Tepat saat itu, raungan Wuji bergema dari jutaan energi hitam dan emas yang tersebar di seluruh kehampaan. Dao Xuan, apa maksudmu sebenarnya? Kau benar-benar menyergapku. Kau sama sekali tidak tulus. Mendengar itu, Dao Xuan buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak, bukan ini yang kami maksud, bukan ini. Sebelum dia selesai berbicara, berbagai energi yang tersebar di langit, disertai dengan angin yang menderu dan kilat yang menyambar, langsung menyapu ke arah ketiga dewa pencipta tersebut. Dalam sekejap, ketiga dewa pencipta dan energi kehampaan yang tak terbatas memulai pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sengit. Melihat ini, Zola menoleh ke arah dewa pencipta Cheng Yu, dan pada saat yang sama memperlihatkan senyum manis. Ya Tuhan, apa langkah selanjutnya? Tanya Cheng Yu tiba-tiba. Tunggu, kata Zola dengan percaya diri. Sekarang dia ingin melihat siapa yang berhasil melakukan merger terlebih dahulu. Jika itu adalah Julian, maka masalah-masalah saat ini dapat diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Namun jika itu Yin Yi, krisis yang mungkin dihadapinya akan jauh lebih besar, dan dia tidak akan mampu mengendalikannya. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan semuanya. Tepat ketika pertempuran di kehampaan berkecamuk, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari cermin hampa yang awalnya tergantung di udara. Zola, bersama dengan Dewa Pencipta Cheng Yu, menoleh ke belakang dan melihat bahwa cermin Void Dao menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, jelas seolah-olah sedang dimanipulasi dengan cara tertentu. Cermin kekosongan telah merasakan Yin Yi. Zola buru-buru berkata, empat dewa kuno, mundurlah dulu. Keempat dewa kuno, yang dipimpin oleh Void Soul, terdiam sejenak, lalu segera menarik formasi pertahanan mereka dan mundur ke empat penjuru. Pada saat itu juga, pintu masuk ke Void Mirror yang menyempit dengan cepat tertutup sepenuhnya saat seberkas cahaya menyilaukan sepanjang 10.000 kaki melintas. Apa yang terjadi? Cheng Yu tiba-tiba bertanya, ya Tuhan, mungkinkah cermin hampa itu? Zola menatap perubahan di cermin hampa dengan gugup, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menaruh semua harapannya pada cermin hampa. Jika cermin hampa menjadi tidak terkendali atau terlalu dikendalikan oleh Yin Yi, Julian akan berada dalam bahaya di dalamnya. Perlu dicatat bahwa Yin Yi yang telah menyatu tidak akan pernah mengakui Julian sebagai suaminya. Bab 4016, Alam Ketiadaan. Perubahan cepat di alam Void Dao segera menarik perhatian ketiga dewa pencipta dan sejumlah besar daoki hitam dan emas yang memenuhi langit. Mereka sangat waspada dan benar-benar terkejut dengan perubahan ini. Sementara itu, berbagai energi di kehampaan dengan cepat mengembun, sekali lagi mewujud sebagai bayangan ilusi Wuji, yang meledak dalam tawa histeris dan gila. Cermin Void telah dirusak oleh iblis. Ini benar-benar sebuah ide brilian, hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bergegas menuju cermin hampa. Melihat hal ini, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, segera berteriak, hentikan Wuji dengan segala cara.
Begitu dia memberi perintah, keempat dewa kuno itu bertindak bersama-sama, membentuk barisan pertahanan yang diciptakan oleh keempat dewa tersebut pada saat Wuji bergegas menuju cermin hampa. Dengan raungan yang memekakkan telinga, bayangan ilusi Wuji menerobos barisan pertahanan dan segera terlibat dalam pertempuran langsung dengan keempat dewa kuno tersebut. Sementara itu, tepat ketika ketiga dewa pencipta, yang dipimpin oleh Dao Xuan, hendak bergerak, mereka dihentikan oleh Zola dan Cheng Yu, para dewa pencipta yang dikendalikan oleh roh lonceng. Dao Xuan, apakah kau benar-benar berniat melawan tatanan alam dan menyeret semua orang ke jurang tanpa jalan kembali? Zola tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada roh lonceng. Sambil mendengus, Dao Xuan mengangkat kepalanya dengan angkuh, ini semua kesalahanmu, kau tidak bisa menyalahkan kami. Kau tidak perlu sebodoh itu untuk memperebutkan posisi dewa utama. Roh lonceng berkata dingin, mengendalikan Zola, tubuh awalmu tidak membahayakanmu, tetapi jika malapetaka surgawi Wuji berhasil, kau bahkan tidak akan berhak menjadi pelayannya, apalagi posisi dewa utama. Hentikan penyebaran kekeliruan ini. Dao Xuan tiba-tiba berteriak tidak sabar. Kau bukan lagi dewa utama kami. Kau hanyalah makhluk hidup biasa. Jika kami membunuhmu, Julian, dan Yin Yi, lalu berurusan dengan Wuji, hasilnya akan sama saja. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan telapak tangannya, dan aura hijau yang menakutkan melesat langsung ke arah Zola. Pada saat yang sama, lelaki tua dengan cahaya biru dan gadis dengan cahaya cian segera bergabung dalam serangan sengit tersebut. Menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Zola dan Cheng Yu segera melepaskan kekuatan supranatural mereka, bergabung untuk menciptakan pusaran besar yang menyilaukan sebelum bergegas masuk. Boom! 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 Tiga semburan energi yang mengerikan menerjang medan energi yang menyilaukan, dan langsung melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, ketiga dewa pencipta itu tanpa ragu-ragu bergegas masuk ke dalam pusaran yang menyilaukan, dan langsung menyebabkan pertempuran yang sangat sengit meletus di dalamnya. Di luar cermin hampa, kedua belah pihak bertempur dengan sekuat tenaga, terlibat dalam pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi, menyebabkan malapetaka yang meluas. Sementara itu, di dalam cermin hampa yang menyusut dengan cepat, dunia yang semula redup, kecuali lokasi fusi Julian, secara bertahap diselimuti oleh cahaya hitam dan putih. Pada saat ini, di dalam pusaran hitam dan putih yang dilindungi oleh Dewa Iblis, datanglah aliran petir dan guntur yang terus-menerus, angin yang menderu, dan gelombang udara yang menyebar, terus-menerus menyapu dan menghantam seluruh dunia cermin hampa. Dalam lingkungan yang penuh gejolak seperti itu, Dewa Iblis yang sedang duduk bersila, tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, tetapi malah menjadi sangat bersemangat. Cahaya merah keunguan asli di seluruh tubuhnya secara bertahap digantikan oleh cahaya merah kehitaman. Tiba-tiba, saat dia membuka matanya secara mendadak, dua pancaran energi jahat yang mengerikan melesat keluar. Detik berikutnya, entitas purba berwarna abu-abu yang tadinya berputar-putar di sekitar Julian tiba-tiba bergerak dari tempat Julian berada. Dengan suara berdengung yang tajam, benda itu seolah ditelan oleh kekuatan hisap yang kuat, dan segera terbang cepat menuju Dewa Iblis, menyatu sepenuhnya dengannya. Dalam sekejap, lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dari seluruh tubuh Dewa Iblis itu, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang tak terukur. Hahaha, aku kembali, akhirnya aku kembali. Tiba-tiba, tawa yang dalam dan arogan keluar dari mulut Dewa Iblis itu. Segera setelah itu, dia berdiri dari kehampaan dengan suara mendesing, dikelilingi oleh lingkaran cahaya tujuh warna merah, oranye, hijau, sian, biru, dan ungu, tampak sangat menyeramkan dan memancarkan aura jahat. Dia perlahan berbalik, memandang awan gas hitam dan putih yang berputar cepat, dan tanpa sadar mengeluarkan gumaman pelan, Yin Yi, sudah waktunya kau bangun. Biarkan ayahmu membantumu. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya tujuh warna dan melesat langsung ke dalam awan energi hitam dan putih. Di kejauhan, di tempat Julian menyatu, makhluk-makhluk kuat seperti Raja Suci Freya, yang dilindungi oleh lingkaran cahaya Julian, dengan jelas merasakan aura Dewa Iblis pada saat ini. Itu adalah aura yang membuat bulu kuduk merinding, aura yang begitu menakutkan hingga bisa digambarkan sebagai merinding sampai ke tulang. Namun sekarang, mereka tidak bisa pergi dan mencari tahu, karena dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa menembus cahaya Julian yang meliputi segalanya. Apakah mereka musuh atau teman setelah penggabungan mereka? Dancing tiba-tiba bergumam pelan. Terkejut, Vivi, yang duduk di sampingnya, sedikit mengerutkan kening, bibi Dancing, apa maksudmu? Dancing mengedipkan mata indahnya dan menghela napas pelan, dilihat dari situasi saat ini, penggabungan Dewa Iblis atau Yin Yi akan lebih cepat daripada penggabungan Kaisar Viser. Jika tindakan pertama mereka setelah bergabung adalah berurusan dengan kita, bukan Wuji, maka mustahil, benar-benar mustahil. Ardam buru-buru menyela Dancing, meskipun Dewa Iblis itu haus darah dan suka berperang, dia dan Julian seperti saudara, berbagi hidup dan mati. Dia tidak akan pernah. Jika dia tidak mau, lalu bagaimana dengan Yin Yi yang telah menyatu? Dancing menatap Raja asal ilahi lagi, jangan lupa, cermin Dao Void ini adalah harta Dao kelahiran Yin Yi. Akankah dia mengizinkan kita masuk ke dalamnya? Mendengar itu, Ardam langsung terdiam.
Pada saat itu, sang penguasa suci Freya menghela napas, seseorang tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang juga tidak boleh tanpa hati untuk melindungi diri dari orang lain. Mari kita bersiap untuk yang terburuk. Setelah mendengar ini, Yong Hui, Dewa Agung Surga Barbar, dan 4 Dewa Agung Angin, Hutan, Api, dan Gunung saling memandang, benar-benar bingung. Apa, kau masih menggunakan formasi persatuan? Joyin mengerutkan kening dan bertanya, tingkat persaingan ini telah mencapai puncaknya. Akankah formasi persatuan kita mampu melawan mereka? Mungkin ini tidak akan berhasil sekarang, kata Dansing tiba-tiba, tetapi apakah kalian semua menyadari bahwa saat kita bermandikan cahaya Kaisar Viser yang meliputi segalanya, kekuatan individu kita semua telah meningkat pesat. Setelah mendengar ini, para makhluk perkasa dari semua makhluk hidup saling bertukar pandang, segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan mengangguk serempak. Berikan yang terbaik, kata Dansing, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mari kita berusaha membantu semua orang menembus ke alam Kaisar Dao, agar kita memiliki kesempatan lebih baik untuk melepaskan formasi persatuan. Setelah mendengar ucapan makhluk Dansing, semua makhluk hidup segera duduk bersila tanpa ragu-ragu dan mulai menutup mata serta bermeditasi. Sang Dewa Suci Freya juga menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di posisi terdekat dengan Julian. Mereka semua tahu betul bahwa jika mereka benar-benar ingin memenangkan pertempuran pamungkas di antara para dewa ini, mereka tidak bisa melakukannya tanpa Julian. Selain itu, Julian adalah satu-satunya harapan mereka dan harapan terakhir mereka. Oleh karena itu, baik itu berbagi hidup dan mati atau berjuang sampai mati, kita harus menjaga harapan ini. Tak lama setelah semua makhluk hidup duduk bersila, suara dengung yang sangat dahsyat dan mengguncang bumi tiba-tiba datang dari dalam awan energi hitam dan putih di kejauhan. Detik berikutnya, seluruh dunia cermin hampa bergetar hebat, dan dengan suara dentuman keras, seluruh dunia cermin hampa tiba-tiba runtuh. Bab 4017, Kemunculan Yang Yi yang tak terduga. Saat Void Mirror runtuh sepenuhnya, gelombang kejut dahsyat dari ledakannya dengan cepat menyebar ke segala arah. Akibatnya, berbagai makhluk kuat yang saling bertarung di kehampaan semuanya terpengaruh. Secara khusus, keempat dewa kuno yang paling dekat dengan cermin kekosongan langsung terlempar begitu gelombang energi pertama menyebar. Segera setelah itu muncullah bayangan ilusi Wuji. Menghadapi gelombang energi hitam dan putih yang menakutkan dan menyebar dengan cepat, ia mengeluarkan jeritan yang sama sekali bukan jeritan manusia. Seketika setelah itu, bangunan tersebut sepenuhnya dilalap gelombang kejut. Zola dan Cheng Yu, yang berada agak jauh, tampaknya telah mengantisipasi momen ini. Setelah menangkis serangan gabungan dari ketiga dewa pencipta dengan satu pukulan, mereka segera terbang dan mendarat di 9 alam suci. Sebelum ketiga dewa pencipta itu sempat bereaksi, mereka pun langsung diliputi oleh gelombang kejut eksplosif dari cermin hampa. Dalam sekejap, seluruh 49 langit dipenuhi gelombang energi hitam dan putih, yang kemudian menyebar ke bawah, dengan cepat melahap semua langit di alam tersebut, dan bahkan menembus ke dalam kekacauan primordial satu-satunya di bawahnya. Segera setelah itu, gelombang energi ini menyatu dengan energi primordial dan energi kacau yang meletus dari kekacauan primordial, membentuk seberkas cahaya menyilaukan yang menembus alam seluruh langit dan melesat langsung ke langit ke-49. Boom! Raungan memekakkan telinga lainnya meletus, dan pancaran cahaya yang menyilaukan menghancurkan awan hitam dan putih yang muncul di kehampaan dengan benturan langsung. Awan gas hitam dan putih itu langsung terbelah menjadi dua, dengan bagian hitam dan putih berputar cepat lalu mengembun kembali di bagian atas ruang hampa untuk membentuk lingkaran cahaya hitam dan putih yang sangat besar. Saat lingkaran cahaya hitam dan putih itu berputar perlahan, sebuah portal tiba-tiba terbuka di persimpangan lingkaran cahaya hitam dan putih tersebut, dari mana muncul seorang wanita misterius yang mengenakan jubah hitam dan putih, dengan rambut panjang terurai dan sosok yang sensual. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh ruang hampa itu bergetar, seolah-olah pada saat itu dialah kekuatan nomor satu sejati di seluruh dunia pasca persalinan, bintang yang benar-benar mempesona dan cemerlang. Pada saat itu, Wuji dan ketiga dewa pencipta, yang sedang ditelan oleh gelombang energi hitam dan putih, juga benar-benar terkejut oleh pemandangan ini. Sejujurnya, mengingat status mereka, mereka sudah lama terbiasa dengan segala keajaiban dan kejutan, dan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan mereka. Namun kini, wanita misterius yang muncul dari lingkaran cahaya hitam putih itu menanamkan rasa takut yang aneh dalam diri mereka, rasa gentar yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Wuji, Wuji. Dao Xuan tiba-tiba meraung, Yin Yi telah berhasil menyatu, mengapa kau belum kembali ke wujud fisikmu? Trik apa yang kau mainkan? Apakah kau berharap kami membuka jalan untukmu? Kami sudah terluka parah akibat ledakan cermin hampa barusan. Ya, gadis dengan cahaya biru itu menghela napas pelan, Wuji, kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Wuji, kau adalah bola energi, jadi tidak mungkin ada cedera serius. Lelaki tua dengan pancaran cahaya biru itu buru-buru berkata, tapi kami berbeda. Meskipun kami adalah dewa pencipta, kami telah mengeras menjadi bentuk fisik. Kau tidak bisa hanya mengandalkan kami sekarang.
Setelah mendengar itu, bayangan ilusi tak terbatas yang sekali lagi menyatu, perlahan mengepalkan tinjunya. Apakah dia tidak ingin mewujud? Tidak, dia menginginkannya lebih dari siapapun. Namun, Julian yang keji menghancurkan seluruh alam semesta, memindahkan sebagian besar makhluk hidup, dan instrumen yin hitam dan putih gagal melahap mereka, sehingga dia tidak lagi memiliki kekayaan makhluk hidup untuk diserap. Hanya ada satu cara tersisa untuk memperkuat tubuh fisik dan benar-benar memulihkan kekuatan Wuji yang menentukan. Lalu, dia berbalik dengan gelombang udara yang bergejolak, ketiga dewa pencipta, kalianlah yang paling mendukungku, bukan? Ketiga dewa pencipta, yang dipimpin oleh Dao Xuan, terkejut pada saat yang bersamaan, secara naluriah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena kalian semua mendukungku, maka kabulkanlah permintaanku. Setelah mengatakan ini, bayangan ilusi Wuji tiba-tiba menerkam gadis terlemah dengan pancaran biru seperti binatang buas yang mengamuk. Wuji, apa yang kau lakukan? Kita berada di pihak yang sama. Ah! Dengan jeritan dari gadis yang memancarkan cahaya cian, aliran energi hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimutinya. Setelah menyaksikan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, Dao Xuan dan lelaki tua yang memancarkan cahaya biru itu tidak langsung berpikir untuk memberikan bantuan, melainkan berbalik dan melarikan diri. Dengan rasa merinding, bayangan ilusi gadis dengan cahaya biru itu tiba-tiba menjadi lebih jelas, setidaknya fitur wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Berbalik badan, dia menghadap kedua dewa pencipta yang melarikan diri dan memperlihatkan senyum ganas. Mengapa kau lari? Sekalipun kau lolos dari gelombang energi hitam putih ini, kau tetap akan dibunuh oleh Yin Yi. Sebaiknya kau membantuku, dan aku pasti akan membalaskan dendammu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berlari ke depan dan muncul di hadapan lelaki tua dengan cahaya biru itu dalam sekejap mata. Sambil berteriak, lelaki tua dengan cahaya biru itu mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, jejak telapak tangan yang sangat besar menghantam bayangan ilusi Wuji, tetapi itu seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, tidak menyebabkan kerusakan serius sama sekali. Melihat hal itu, lelaki tua dengan cahaya biru tersebut terkejut dan segera mundur. Kau, bagaimana mungkin kau kebal terhadap ki ekstremku? Kau lupa, aku berasal dari 9 teori Dao Agungmu. Wuji berkata dengan seringai ganas, baik 9 teori Dao Agung maupun 49 teori Dao tidak berpengaruh padaku. Lagi pula, aku baru saja melahap Dewa Pencipta, bagaimana mungkin kau bisa melukaiku semudah itu? Mendengar itu, lelaki tua dengan cahaya biru itu ketakutan dan berbalik untuk lari. Pada saat itu juga, Wuji mengulurkan tangan dan meraih, dan sebuah daya hisap yang kuat menarik lelaki tua dengan pancaran cahaya biru itu kembali sekali lagi. Cekik, angkat. Dengan senyum gembira, Wuji terkekeh dan berkata, awalnya aku berencana untuk melahap Yin Yi, memadatkan wujud fisik, lalu membunuh Julian, merebut 3 bunga terkumpul di puncak, 5 ki kembali ke asal, dan tubuh asli Wuji, sebelum pergi ke dunia bawaan untuk menyelesaikan urusan denganmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Ini membuat semua upaya Julian untuk mengendalikanku menjadi lelucon, hahaha. Tanpa Yin Yi yang melahap kalian para dewa pencipta, kekuatanku akan jauh lebih besar. Saat mereka sedang berbicara, Wuji tiba-tiba membuka mulutnya yang merah darah, mengangkat lelaki tua bercahaya biru itu, dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman keras di belakangnya, dan kekuatan benturan yang sangat besar langsung membuat Wuji kehilangan keseimbangan, menyebabkan dia menjatuhkan lelaki tua bercahaya biru yang ada di tangannya. Setelah menenangkan diri, Wuji berbalik dan meraung marah, Dao Xuan, kau benar-benar sudah gila. Dao Xuan meraung, apakah kau lupa siapa yang membantumu sampai ke posisi sekarang? Berani-beraninya kau begitu tidak tahu berterima kasih. Wuji terdiam sejenak, lalu menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak lagi, dasar bajingan tak tahu terima kasih, berani-beraninya kau mengatakan itu. Qiongchang, bangun. Dao Xuan tiba-tiba meraung. Kau begitu takut pada Yin Yi. Jika kau benar-benar melahap kita semua, bahkan jika kau mengalahkan Yin Yi, apa yang akan kau gunakan untuk menghadapi Julian? Mendengar itu, Wuji, yang sebelumnya sombong dan meremehkan semua orang, tiba-tiba terkejut. Berhasilnya penyatuan Yin dan yang mungkin bukanlah hal buruk bagi kita, kata Dao Xuan lagi. Kembalinya dia mungkin tidak selalu menjadi musuh kita. Kalian berdua kembar, kan? Apakah kalian menyadari itu? Wajah Wuji berkedut, ekspresinya sulit dibaca, dan dia terdiam lama. Bab 4018, Pertempuran Tingkat Atas. Menatap Wuji dengan saksama, kedua dewa pencipta yang awalnya tinggi dan perkasa itu menjadi sangat gugup. Saat ini, mereka bahkan menyesali keputusan yang telah mereka buat. Mengapa tidak tetap berada di dunia bawaan? Itu hanyalah entitas awal, apa bedanya apakah kita mempertahankannya atau tidak? Berada dalam posisi pasif seperti sekarang hanyalah penghinaan diri. Melihat keraguan dan ketidakpastian Wuji, lelaki tua dengan pancaran cahaya biru itu buru-buru berbicara lagi, Qiongchang, kau telah menelan dewa pencipta, dan sekarang kau pada dasarnya adalah makhluk setengah fisik. Kekuatanmu telah meningkat drastis, jadi menghadapi Yin Yi seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?
Serahkan urusan dengan Julian kepada kami. Setidaknya kau punya 2 orang pembantu di sisimu. Lagi pula, kita sudah memutuskan hubungan dengan Daofu, jadi kita tidak punya pilihan lain. Wu Ji menyetujui hal ini, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, 2 aliran energi yang sangat besar dengan cepat menjebak kedua dewa pencipta itu, dan langsung memenjarakan mereka. Pria tua yang memancarkan cahaya biru itu mengerutkan kening, Qiongchang, apa yang kau lakukan? Ingat ini, mulai saat ini, kau bukan lagi dewa pencipta yang agung dan perkasa, tetapi hanya sumber daya cadanganku untuk menghadapi Julian. Jika kau mencoba macam-macam, aku tidak keberatan melahapmu kapan saja. Saat Wu Ji berputar dan menghilang ke dalam gelombang energi hitam dan putih, tetua bercahaya biru yang di penjara itu menatap Dao Xuan dengan kesedihan dan kemarahan. Apakah ini yang kau sebut rencana? Rencana untuk memelihara harimau hanya agar ia menjadi ancaman di masa depan, rencana untuk membiarkan domba masuk ke rumahmu. Dibandingkan dengan kemarahan lelaki tua berpancaran biru itu, Dao Xuan tiba-tiba melengkungkan bibirnya membentuk senyum aneh, mengabaikan pengekangan dari energi Dao yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan duduk bersila di kehampaan. Melihat hal itu, lelaki tua dengan cahaya biru itu membelalakkan matanya karena takjub. Kamu tidak di penjara. Tanpa menoleh, Dao Xuan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hijau melesat ke arah tetua yang bercahaya biru itu, seketika melenyapkan aura Dao yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, lelaki tua dengan cahaya biru itu merasa bahwa dia bisa bergerak lagi dan dengan bersemangat bergegas ke sisi Dao Xuan. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu sama sekali tidak terluka, kan? Kita harus berterima kasih padanya untuk ini. Dao Xuan mengangkat kepalanya dengan tatapan hormat, seperti yang diharapkan dari dewa utama kita, dia memang cerdas dan bijaksana, dan mengetahui segala sesuatu tentang kelompok pemberontak ini di dunia pasca surga. Semuanya berada di bawah kendalinya. Setelah mendengar itu, lelaki tua yang memancarkan cahaya biru itu mengerutkan kening, Dewi Daofu, dia belum. Lan Gu, jika kau tidak cukup bijaksana, jangan terlalu ikut campur. Dao Xuan dengan tegas menyela lelaki tua berpancaran biru itu, karena kita telah menjauhinya sesuai rencana, biarkan mereka bertarung seperti anjing. Semuanya berada di bawah kendali kita. Orang tua itu, yang dikenal sebagai dewa pencipta Lan Gu, sangat terkejut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjuk ke kehampaan dewa pencipta biru yang baru saja ditelan oleh Wu Ji, dan berteriak ketakutan kepada Dao Xuan. Lalu, apakah fakta bahwa dewa pencipta agung biru ditelan oleh Wu Ji juga merupakan bagian dari rencanamu? Ya. Dao Xuan perlahan menutup matanya dan berkata dengan tidak sabar, apakah kau akan berhenti? Tidak, tanya Dewa Pencipta Lan Gu dengan tak percaya, mengapa? Mengapa ini terjadi? Dao Xuan menoleh dan menatapnya tajam, mengucapkan setiap kata dengan jelas karena dia terlalu bodoh. Membunuh Zuo Dao akan menghancurkan seluruh rencana kita. Jika kau terus bertanya, kau akan sama bodohnya dengan dia. Menghadapi peringatan yang terang-terangan ini, mata Dewa Pencipta Lan Gu melebar karena takut. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia bukan salah satu dari 9 dewa pencipta, karena dia benar-benar tidak memperhatikan apapun. Pada saat yang sama, di puncak gelombang energi hitam dan putih yang meresap ke seluruh 49 langit, Dewi Hitam dan Putih misterius yang muncul dari lingkaran cahaya hitam dan putih sudah berhadapan dengan Wu Ji, yang telah muncul. Yang satu bersinar terang dengan cahaya hitam dan putih, sementara yang lainnya dikelilingi oleh beragam energi dan cahaya hitam dan emas. Seolah-olah momen tenang ini adalah pendahuluan dari pertempuran besar. Yin Yi, kau akhirnya kembali, kata Wu Ji sambil menggertakkan gigi, sepertinya Dao Fu telah mengerahkan banyak usaha untukmu. Setelah mendengar itu, hawa dingin yang ekstrim terpancar dari mata Dewi misterius itu, yang cahaya hitam dan putihnya bersinar terang. Sayang sekali kamu belum sepenuhnya kembali. Cukup sudah. Wu Ji perlahan mengangkat tinjunya, yang telah mengeras menjadi bentuk fisik, setidaknya, melahapmu sudah cukup. Mendengar itu, Dewi misterius itu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tiba-tiba, aura yang menyilaukan melesat keluar dari lingkaran cahaya hitam dan putih di puncak kehampaan di belakangnya. Saat terisi energi, aura itu berubah menjadi pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyilaukan, yang menyapu langit. Melihat ini, Wu Ji menyilangkan tangannya, berteriak keras, dan aura hitam dan emasnya menyebar dengan cepat, membentuk alam semesta berputar yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju pedang cahaya yang menyilaukan itu. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan tiba-tiba meletus ketika lightsaber yang menyilaukan bertabrakan dengan alam semesta yang berputar tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh alam surga bergetar hebat. Tepat saat itu, Dewi misterius itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pedang cahaya berwarna ungu keemasan yang terbang keluar dari pancaran cahaya menyilaukan yang muncul dari hunyuan Wu Ji di bawahnya. Dia dengan cepat menggenggamnya, melompat ke udara, dan menebas ke bawah dengan suara keras. Di tengah dengungan yang memekakkan telinga, bilah cahaya yang jatuh itu, membawa perasaan penindasan yang sangat menakutkan, dengan cepat membesar dan memanjang. Di dalam, kilat dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, cahaya dan bayangan hitam putih saling berjalin, seolah ingin menghancurkan segalanya.
Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Wu Ji pun tak berani menghadapinya secara langsung. Ia segera melepaskan ratusan ribu serangan telapak tangan, memperlambat kecepatan pedang cahaya itu saat ia mundur dengan cepat. Sungguh mengejutkan, pedang cahaya yang jatuh itu meluas dan meregang tanpa batas, menekannya ke bawah tidak peduli seberapa jauh dia mundur. Yin Yi, sosok dengan bakat luar biasa ini, dapat dengan mudah menghasilkan harta karun Taois, yang membuat Wu Ji sangat marah. Boom! Dengan raungan yang memekakkan telinga, Wu Ji, yang tidak punya tempat untuk mundur, tiba-tiba menggenggam kedua tangannya dan dengan kuat menangkap pedang cahaya yang jatuh. Dalam sekejap, kilat dan energi gaib yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pedang cahaya, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Wu Ji, menyebabkannya gemetar hebat dan meraung kesakitan saat dikelilingi oleh energi ini. Hancurkan! Dengan teriakan tiba-tiba dan lembut dari Dewi Misterius itu, pedang cahaya yang dipegang di antara telapak tangan Wu Ji kembali memancarkan cahaya yang menyilaukan, dengan cepat menebas dari atas kepala Wu Ji. Pada saat kritis ini, Wu Ji tiba-tiba berubah menjadi energi hitam keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat menyebar. Seberkas cahaya yang sangat besar dan panjang membelah udara dan jatuh dengan cepat, disertai dengan dentuman yang memekakkan telinga, membelah seluruh alam surga menjadi dua. Di tengah peristiwa dahsyat yang mengguncang bumi, roh lonceng, yang mengendalikan Zola, bersama dengan Dewa Pencipta Cheng Yu dan 4 Dewa Kuno, dengan cepat melepaskan kekuatan mereka, menggunakan 9 domain suci sebagai fondasi untuk menciptakan susunan pertahanan tingkat atas, yang nyaris tidak mampu menahan gempuran gelombang kejut yang mengerikan. Namun Julian, yang sedang menghilang di kehampaan di kejauhan, tidak seberuntung itu. Dialah orang pertama yang terkena gelombang kejut, dan tubuhnya yang besar, yang baru saja berubah menjadi ki lalu mengeras kembali, langsung terlempar seperti daun yang diterpa angin kencang. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk perkasa yang dipimpin oleh Dewa Suci Freya dan wujud kekacauan segera bubar dan mengejar Julian. Melihat hal ini, jiwa eterik di 9 alam suci sangat terkejut dan segera bergegas keluar dari barisan pertahanan untuk pergi menyelamatkan. Ziwei Dewa Kuno, apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin kau bisa bertahan dalam pertempuran setingkat ini? Tepat ketika kata-kata Dewa Pencipta Cheng Yu terucap, Zola, yang sedang dikemudikan oleh roh lonceng, tiba-tiba berdiri. Terkejut, Sang Pencipta, Cheng Yu, bertanya dengan heran, Tuhan Yang Maha Esa, apa yang akan engkau lakukan? Julian adalah guru dari Dewa Kuno Ziwei, dan juga guru asliku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri saat ini? Saat dia berbicara, roh lonceng menggerakkan Zola, seketika mengubahnya menjadi pedang cahaya merah darah yang melesat lurus ke arah Julian, yang telah terlempar ke belakang. Segera setelah itu, ketiga dewa kuno yang tersisa berdiri bersamaan. Dewa Pencipta, Orange Nether, berbalik dan berseru lagi dengan terkejut, kau. Di antara mereka adalah murid-murid kita yang telah mewarisi garis keturunan kita. Setelah mengatakan ini, Dewa Kuno Pengembalian kepada Kebenaran memimpin 2 dewa kuno lainnya keluar dari 9 alam suci. Dalam sekejap, hanya Dewa Pencipta Cheng Yu yang tersisa di seluruh 9 alam suci. Dia tidak mengerti mengapa para dewa yang datang menyelamatkan, bahkan berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu, mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi. Mungkin itu karena dia sudah terlalu lama menjadi Dewi Pencipta yang agung dan perkasa, begitu lama sehingga dia tidak lagi mengerti arti kesetiaan, persahabatan, dan berbagi hidup dan mati. Bab 4019, kembali kepada orang suci sejati. Gelombang kejut mengerikan yang berasal dari alam segala surga, yang terbelah menjadi 2 oleh pedang cahaya, terus mengamuk dengan dahsyat. Julian, yang dibuang, menerima perlindungan putus asa dari semua makhluk yang selamat. Dipimpin oleh Dewa Suci Freya, Dewa Asal, dan wujud kekacauan, makhluk-makhluk perkasa itu segera menstabilkan tubuh Julian yang menyatu dan membangun kembali formasi persatuan di sekelilingnya, melambangkan takdir bersama mereka. Namun, dihadapkan dengan gelombang udara yang tak henti-hentinya, meskipun mereka siap bertarung sampai mati, mereka tetap tidak percaya diri. Barulah ketika Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, dan keempat dewa kuno tiba bersamaan dan bekerja sama untuk menstabilkan formasi persatuan, gelombang udara yang terus-menerus, yang didorong oleh dampak cepat badai matahari, berhasil menstabilkan formasi tersebut. Meskipun demikian, formasi gabungan mereka penuh dengan retakan akibat terombang-ambingnya gelombang demi gelombang arus udara, dan berada di ambang kehancuran kapan saja. Tak seorang pun menyangka bahwa satu serangan Yin Yi akan membawa malapetaka sebesar itu, seolah-olah tokoh-tokoh kuat yang biasanya mendominasi dunia yang dikuasai itu bahkan tidak layak disebut semut. Menatap kehampaan yang jauh, Wu Ji, yang telah menghindari serangan Yin Yi, mengubah strateginya dari menggunakan ki melawan ki menjadi menyerang langsung, terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Yin Yi. Dalam sekejap, sosok-sosok berkelebat di kehampaan, klon dan roh purba saling mengelilingi dengan rapat, melepaskan kekuatan ilahi, setiap gerakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Gelombang kejut mengerikan yang dihasilkannya menghancurkan alam surgawi yang telah terbelah menjadi 2 berulang kali, menghancurkannya menjadi fragmen-fragmen tak terhitung yang membentuk satu alam semesta yang hancur dan ruang asing demi ruang asing lainnya.
Saat gelombang kejut pertempuran menyebar dan menyapu seluruh negeri, kesatuan yang selama ini diperjuangkan oleh semua makhluk hidup akhirnya meledak dalam gelombang ke-N. Hancurnya susunan persatuan memicu reaksi balik, melukai para setiap makhluk hidup dan dewa kuno yang terlibat. Mereka batuk darah dan terlempar bersama, bertabrakan satu sama lain dan menderita kerusakan parah putaran kedua. Cepat! Roh Lonceng, yang mengendalikan Zola, berteriak dengan tergesa-gesa, kalian harus melindungi tubuh utamanya. Dia berada di saat kritis dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Saat kata-katanya terucap, semua dewa yang terluka parah hampir serentak memutuskan untuk mati dan bergegas menuju gelombang kejut yang datang. Namun, tepat ketika mereka hendak melindungi tubuh gabungan Julian dengan tubuh mereka sendiri, pancaran cahaya suci yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari tubuh gabungan Julian, seperti bunga teratai suci berwarna-warni yang mekar, dan menghantam gelombang udara yang menyapu terlebih dahulu. Gemuruh. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar dari segala arah. Ketiga tokoh perkasa, Dewa Yuan, Dewa Freya, dan Joyin, yang berada di garis depan, siap mengorbankan diri mereka sendiri, tiba-tiba berhenti, masing-masing menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, tiba-tiba berbalik dengan gembira, hanya untuk melihat bahwa tubuh gabungan Julian, yang tadinya tak bergerak, tiba-tiba mengangkat tangannya. Di antara kedua tangannya berputar kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, rangkaian 9 warna yang memukau, menakutkan tanpa tandingan. Yang lebih penting lagi, Julian telah berubah total, dan dia telah mengalami transformasi radikal. Tubuhnya tua dan kusam, namun ia memancarkan aura suci yang membuat semua dewa menyembahnya. Rambut panjangnya, yang sebelumnya berwarna merah menyala, kini berubah menjadi putih salju. Dengan setiap gerakannya, dia seolah mampu mengendalikan segala sesuatu di dunia, bahkan hanya dengan satu tatapan saja bisa membuat seluruh dunia pasca kelahiran gemetar. Selesai, benar-benar selesai. Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, menangis bahagia, semua jalan bertemu menjadi satu, kembali kepada orang suci sejati. Inilah orang suci agung pertama sejak berdirinya sekte Taois kita. Saat seruannya mereda, keempat dewa kuno, yang dipimpin oleh Void Soul, juga menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Setelah fusi, dia menatap Julian, lalu tiba-tiba berputar perlahan, dan sambil duduk bersila, cahaya suci 9 warna muncul di atas kepalanya, menerangi seluruh tubuh kunonya dengan tampilan yang memukau. Di sekeliling tubuhnya yang besar, gelombang energi hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, seketika mewujud sebagai energi purba berwarna abu-abu. Di bawah selubung energi purba ini, makhluk dan dewa yang selamat dan paling dekat dengan Julian seketika meningkatkan kultivasi mereka hingga ekstrim. Mereka, yang baru saja terluka parah oleh gelombang energi itu, tampak telah mencapai pencerahan, dan berbagai gugusan suci berwarna-warni muncul di belakang kepala mereka. Merasakan perubahan ekstrim dalam diri mereka sendiri, para makhluk perkasa, yang dipimpin oleh Dancing, Freya, dan Ardam, sangat gembira, bahkan beberapa di antaranya menangis karena bahagia. Sedetik yang lalu, mereka berjuang mati-matian untuk melindungi Julian, dan bahkan siap untuk binasa sepenuhnya. Namun pada saat itu juga, mereka terangkat dari semut yang tidak berarti menjadi makhluk ilahi, kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang hampir tidak dapat mereka percayai. Di bawah selubung energi purba ini, keempat dewa kuno itu duduk bersila, menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, Zola, yang dikendalikan oleh roh lonceng, gemetar hebat di bawah pengaruh energi kehampaan. Sosok ilusi transparan muncul dari tubuhnya dan berjalan lurus menuju Julian. Dia adalah roh lonceng yang tubuh fisiknya hancur, namun berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Kini, diselimuti aura kehampaan Julian, dia telah membebaskan diri dari Zola dan menjadi mandiri. Selain itu, saat dia berjalan menuju Julian, bayangannya yang transparan dan ilusi semakin terang dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat ia muncul di samping Julian, ia telah kembali memiliki kecantikan dan bentuk fisik roh lonceng yang tak tertandingi. Selain itu, aura suci yang terpancar dari bagian belakang kepalanya adalah yang paling mempesona dan indah dari semua yang hadir. Kekosongan agung terbangun, kekacauan primordial hidup berdampingan, kekacauan primordial berubah bentuk, dan bayangan darah bawaan muncul. Gunakan esensi untuk berubah menjadi ki, ki untuk berubah menjadi roh, roh untuk kembali ke kehampaan, dan ketiga bunga itu berkumpul di puncak kepala. Tidak mendengarkan maupun melihat, tidak bergerak maupun berbicara, melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, kelima unsur kembali ke asalnya. Esensi tertinggi dari yang tak berbentuk adalah sempurna dan mencakup segalanya, di mana semua jalan bertemu menjadi satu, kembali kepada kesucian sejati. Saat suara yang dahsyat dan agung tiba-tiba bergema dari kehampaan, alam surgawi, yang telah hancur berkeping-keping menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi terkondensasi dan menyatu di bawah kekuatan dahsyat energi purba yang sangat besar. Pada saat yang sama, gelombang energi hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi ruang hampa juga ditelan dan digantikan oleh energi yang menyapu dari ruang hampa tersebut. Di tengah perubahan peristiwa yang menakjubkan ini, Wuji dan Yinyi, yang sedang terlibat pertempuran sengit di kehampaan, segera menghentikan pertarungan mereka dan serentak menoleh ke arah tempat Julian berada.
Pada saat itu, wajah Wu Ji yang tidak jelas menunjukkan rasa takut dan terkejut yang luar biasa. Tidak mungkin, dia tidak mungkin menyatu secepat itu. Sekalipun mereka bergabung, mustahil bagi semua jalan untuk bertemu menjadi satu dan mencapai status seorang santo sejati. Itu sama sekali tidak mungkin. Di tengah ratapan kesedihan dan kemarahannya yang hampir putus asa, Yin Yi, mengenakan jubah hitam putih, mengedipkan mata indahnya yang memikat, sepenuhnya larut dalam pemandangan itu. Pada saat yang sama, Dao Xuan dan Lan Gu, dua dewa pencipta yang awalnya terlindungi oleh gelombang energi hitam dan putih, seketika terungkap di bawah selubung energi kehampaan. Mereka semua menatap ke arah Julian, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Julian, seorang manusia biasa, yang dulunya hanya seekor semut di dimensi terendah, kini telah mencapai penyatuan semua jalan menjadi satu, kembali ke hakikat sejati seorang suci. Bagaimana mungkin para dewa pencipta yang pertama kali muncul dari sini menerima hal ini, dan bagaimana mereka bisa menenangkan rasa kekacauan yang mereka rasakan? Wajah tua Lan Gu berkedut, semua ini hanyalah ilusi, bukan? Aku merasa seperti melihat kehampaan mengeras. Ini seharusnya tidak terjadi. Bibir Dao Xuan bergetar saat dia bergumam tak percaya, bagian ini tidak ada dalam rencana dewa, sama sekali tidak. Dia hanyalah umpan meriam, pion mati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi santo kebenaran dan penguasa baru sekte Taois kita? Ini sama sekali tidak benar. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan lolongan panjang di kehampaan. Dao Fu, Tuhan, keluarlah. Sampai kapan kau akan bersembunyi? Apakah ini yang kau sebut rencana? Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada kami, sesama penganut Tao yang telah memisahkan diri darimu? Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Taixu? Saat raungannya menggema di seluruh kehampaan, Wu Ji di puncak kehampaan tiba-tiba menampakkan diri sebagai aura hitam keemasan dengan jalur yang tak terhitung jumlahnya, melesat langsung ke arah mereka. Bab 4020, Melahap Tuhan Sang Pencipta. Terkejut, Dewa Pencipta Lan Gu meraung dengan mata terbelalak. Qiong Chang, apa yang sedang kau lakukan? Apa lagi yang bisa dilakukannya? Ia akan melahap kita. Pergi dari sini. Saat Dao Xuan berbicara, ia meraih Lan Gu, tetapi tiba-tiba melemparkannya ke arah energi jalur tak terhitung berwarna hitam keemasan yang menyerbu ke arahnya. Saat dilempar ke udara, Lan Gu mengumpat dengan marah, Dao Xuan, dasar bajingan berambut hijau. Ah! Dengan jeritan yang memilukan, Dewa Pencipta Gu biru seketika ditelan oleh sejumlah besar energi Dao berwarna hitam keemasan. Dao Xuan, yang mengorbankan Lan Gu, Dewa Pencipta, untuk menghindari malapetaka, langsung menuju 9 alam suci dengan kecepatan tinggi. Dia cerdas dan menghitung segala sesuatunya dengan sangat jelas. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Mungkin dia bisa bertahan hidup bersama Julian, tetapi jika dia jatuh ke tangan Wu Ji, yang tersisa hanyalah dimangsa dan dimusnahkan selamanya. Namun, bahkan perhitungan yang paling cermat pun tidak dapat mengatasi ketidakseimbangan kekuatan tersebut. Begitu energi yang tak terhitung jumlahnya melahap Dewa Pencipta kuno biru dengan kecepatan tinggi, sebuah tangan yang sangat panjang segera terulur dari dalam dan dengan cepat mengejarnya. Dao Xuan, yang sedang berusaha melarikan diri dengan putus asa, merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menghindar, dengan cepat mengayunkan tangannya untuk meraih udara kosong. Ketika dia muncul kembali, dia berada di arah lain di kehampaan, meraung dengan ganas. Qiong Chang, kau melanggar janji. Kau bilang, tidak. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa tangan panjang lainnya muncul dari berbagai energi yang melahap Dewa Pencipta kuno biru, dan menyerangnya dengan panik. Diliputi rasa takut dan teror, Dao Xuan menghindar dan berkelit dengan panik di bawah serangan tanpa henti dari beberapa tangan besar, hampir roboh karena kelelahan. Karena putus asa, dia tiba-tiba mulai berteriak histeris. Roh Lonceng, setidaknya kau adalah makhluk hidup dari Dewa Utama, apakah kau benar-benar akan berdiri diam dan menyaksikan seseorang mati? Bukankah kita sudah sepakat untuk bersama-sama menembus malapetaka surgawi dan mengalahkan sang jenius yang tak tertandingi? Apakah kau hanya akan berdiri dan menonton? Dengan raungan, dia melesat cepat dan tiba-tiba muncul di hadapan Yin Yi di kehampaan. Yin Yi, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku adalah salah satu dewa pencipta yang melahirkanmu, bagaimana kau tega melihatku dimangsa? Lagi pula, jika aku ditelan, Wu Ji akan menjadi lebih kuat lagi, karena dia telah menelan dua dewa pencipta dan akan segera terwujud. Ini. Detik berikutnya, dia melesat dan dengan cepat muncul di belakang Yin Yi. Segera setelah itu, tangan-tangan besar dan panjang yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar, tetapi hancur oleh cahaya hitam dan putih yang memancar dari tubuh Yin Yi. Segera setelah itu, di kehampaan yang baru saja menelan Dewa Pencipta kuno biru, jalur energi hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat, disertai dengan raungan Wu Ji. Yin Yi, kau dan aku lahir dari akar yang sama. Apakah kau lupa bagaimana para dewa pencipta yang disebut-sebut tinggi dan perkasa itu memperlakukanmu dan Wu Dao? Jika mereka benar-benar sangat peduli padamu, bagaimana mungkin aku bisa lahir?
Saat ini, apakah kamu akan melawan aku sampai mati demi musuh yang selalu membencimu, menindasmu, menyiksamu, dan bahkan mendatangkan segala macam penderitaan dan malapetaka kepadamu? Setelah tergoda oleh Wuji, Yinyi, yang melayang di kehampaan, sedikit mengerutkan kening dan perlahan-lahan menampakkan aura membunuhnya. Dao Xuan, yang bersembunyi di belakangnya, langsung ketakutan ketika melihat ini. Yinyi, jangan dengarkan kata-kata memikatnya. Dia tidak hanya ingin melahapku, tetapi dia juga ingin melahapmu. Dapat dikatakan bahwa tujuannya melahapku adalah untuk melahapmu, lalu memusatkan seluruh kekuatan kita untuk membunuh suamimu, Julian. Histerianya tidak berpengaruh pada Yinyi, yang baru saja berhasil menyatu dengannya, tetapi kata-kata, suami Julian, membuat Yinyi berbalik tiba-tiba. Menghadapi tatapan tajam Yinyi, Dao Xuan begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan dia buru-buru mundur. Yinyi, dengarkan aku. Semua yang kukatakan itu benar. Kita sekarang berada di pihak yang sama. Wuji adalah iblis, dia adalah malapetaka di langit. Apakah kau telah melupakan misimu? Di bawah tatapan cemas Dao Xuan, Yinyi bertanya dengan dingin, siapakah suamiku, Julian? Dengan geraman, Dao Xuan segera menoleh ke arah 9 alam suci, matanya melirik ke sekeliling. Mengikuti arah pandangannya, Yinyi tiba-tiba melesat dan bergegas menuju 9 alam suci. Dengan kepergian Yinyi, perlindungan terbesar Dao Xuan langsung hilang, membuatnya langsung terpapar kehampaan. Pada saat itu juga, Wuji, yang telah menunggu momen ini, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tidak, tidak, Yinyi, kau tidak bisa meninggalkanku. Kita berada di pihak yang sama. Ah! Dia belum selesai berbicara ketika dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Segera setelah itu, tangan-tangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari kondensasi energi Dao yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan lingkaran cahaya besar dari energi Dao yang tak terhitung jumlahnya, mulai menyerang Dao Xuan dengan panik. Di 9 alam suci, kemunculan Yinyi yang tiba-tiba langsung menyadarkan para dewa yang bermandikan kehampaan, menyebabkan mereka membuka mata satu persatu. Pada saat itu, Yinyi bergegas masuk ke dalam kelompok dewa, seperti seorang anak kecil yang penasaran yang baru saja membuka matanya untuk melihat dunia. Dia sangat ingin tahu tentang setiap dewa, seolah-olah dia ingin mencium bau apakah mereka teman atau musuh. Menghadapi pemandangan ini, para dewa yang duduk bersila di kehampaan tidak berani bergerak sedikit pun, karena takut mereka akan secara tidak sengaja menyebabkan bencana besar. Yinyi. Tiba-tiba, roh lonceng, yang berada di sebelah Julian, memanggil dengan suara pelan. Yinyi terkejut, lalu segera berbalik dan muncul di hadapan roh lonceng dengan cepat. Menatap matanya yang indah dan berkedip-kedip penuh rasa ingin tahu, roh lonceng memperlihatkan senyum manis. Apa, kau bahkan tidak mengenaliku lagi? Yinyi mencibir, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Julian yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Melihat hal itu, roh lonceng buru-buru berseru, dia teman kita. Dia benar-benar takut Yinyi tiba-tiba melakukan sesuatu yang bodoh. Lagi pula, dia sekarang adalah makhluk menakutkan yang hampir setara dengan Julian dan Wuji dalam wujud fisik. Setelah menatap Julian beberapa saat, Yinyi tiba-tiba berbicara. Dia memiliki aura dari 9 dewa pencipta. Dia menyatu dengan wujud asli dari 9 dewa pencipta, roh lonceng buru-buru menjelaskan. Tiga bunga berkumpul di puncak, 5 elemen kembali ke asalnya, esensi tanpa batas, dan semua jalan terkondensasi menjadi satu. Yinyi berkata, kata demi kata, 4 pertemuan kebetulan tertinggi bertemu dalam satu orang, apakah ini yang dimaksud dengan kembali kepada orang suci sejati? Roh lonceng mengacungkan jempol kepada Yinyi, selamat, istri sang bijak agung. Tepat ketika Yinyi hendak membalas dengan nada menghina, jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar dari kehampaan yang jauh dari Dao Xuan. Detik berikutnya, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan dengan cepat terkondensasi menjadi satu, dan Dao Xuan ditelan bersama mereka. Yinyi dan roh lonceng sama-sama menoleh, dan mereka hanya melihat beragam energi yang telah berkumpul kembali tiba-tiba berputar dengan cepat, membentuk pusaran hitam emas yang sangat besar, seperti tornado yang menakutkan, mengamuk di kehampaan. Angin menderu yang dihasilkannya segera memenuhi seluruh alam surga yang baru terbentuk, menyapu sebagian besar energi hampa yang meresapinya. Melihat hal itu, roh lonceng langsung merasa cemas. Wuji akan segera muncul, Yinyi, hentikan dia dengan cepat. Namun Yinyi perlahan menggelengkan kepalanya, tetap tak bergerak. Roh lonceng segera berdiri, berteriak ketakutan dan gemetar. Wuji telah menyerap 3 dewa pencipta untuk membentuk tubuh fisik. Begitu dia berhasil, bencana surgawi akan menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kita semua akan menjadi sasarannya. Yinyi mengabaikan roh lonceng, tetapi menatap Julian, yang tetap diam. Kamu tidak sebodoh tubuh palsumu itu, kan?